Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Fa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin ikhwati fid din wa akhawat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan masih di pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Dan kita masih di pembahasan tentang mahabbatullah, bab tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang keempat yang beliau sampaikan di sini masih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu min, kama yakrahu an yukdhafa fin nar." Nabi bersabda yang artinya, 3 perkara jika terdapat di dalam diri seseorang, maka dia akan memperoleh manisnya iman. Yang pertama, seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih daripada mencintai selain keduanya. Yang kedua, mencintai seseorang hanya karena Allah. Kemudian yang ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api neraka. Di satu riwayat, hadis ini disebutkan dengan lafal bahwasanya seseorang tidak akan memperoleh kemanisan iman sampai dia kelanjutannya sama. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hadis yang mulia ini. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa iman itu punya rasa, dan rasanya iman halawah. Rasanya iman itu manis dan lezat. Nikmat, lezat, memiliki rasa manis. Nah, kenikmatan atau rasa lezatnya iman ini, rasa manisnya iman, tidak akan diperoleh kecuali dengan mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya daripada mencintai selain keduanya. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah disebutkan di poin pertama. Mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya daripada cinta kepada selain keduanya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian mencintai seseorang karena Allah.
dan membenci kekufuran, membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci dilemparkan ke dalam api neraka. Maka dari sini para jamaah yang dirahmati Allah, jelas sekali kaitan hadis ini dengan bab kita. Hadis ini merupakan dalil wajibnya mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada cinta kepada selain keduanya. Jadi dalam urusan mempersembahkan cinta, dalam urusan sasaran cinta, maka Allah dan Rasulnya harus selalu menjadi yang diutamakan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan dari sini pula kita memahami bahwa cinta itu ibadah. Dia salah satu di antara jenis ibadah. Cinta yang menghasilkan ketundukan, kepatuhan secara totalitas kepada objek yang dicintai. Maka cinta jenis ini cinta yang ibadah, yang hanya boleh dipersembahkan kepada Allah saja. Ketika cinta jenis ini dipersembahkan kepada selain Allah, maka para jamaah yang dirahmati Allah, berarti dia telah beribadah kepada selainnya. Jadi dia telah menyekutukan Allah di dalam ibadah cinta. Baik, para jamaah. Kita akan sedikit menjelaskan tentang 3 poin dari hadis ini, di mana siapa saja yang memperoleh ketiga perkara ini, maka dia akan mendapatkan halawatul iman. Halawah, ya, halawah itu rasa manis. Ya, kalau antum di Arab beli halawah, halawah itu manisan, kue-kue yang rasanya sangat manis sekali. Halawah diungkapkan biasanya untuk menggambarkan sesuatu yang nikmat, lezat, rasanya manis. Dari sini kita memahami bahwa iman itu sejatinya memiliki rasa. Rasanya iman adalah manis. Tentu manis di sini para jamaah yang dirahmati Allah adalah maknawiyah. Maknawiyah. Di mana orang yang memilikinya, dia akan merasakan manisnya melakukan ketaatan kepada Allah, nikmat dan lezatnya melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau orang sudah bisa merasakan nikmatnya beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya itulah rasa iman. Karena para ulama juga menjelaskan al-iman al-amal. Iman itu adalah amal soleh. Maka ketika orang sudah bisa menikmati setiap amal solehnya, dia bisa merasakan lezatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan nikmatnya ibadah salat. Dia menikmati yang namanya ibadah puasa. Dia begitu menghayati dan meresapi, bahkan dia terlarut di dalam bacaan Al-Qur'annya, atau saat dia mendengarkan bacaan Al-Qur'an, dia merasakan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian yang begitu luar biasa saat dia berzikir kepada Allah. Dan saat dia melakukan amal-amal ibadah yang lainnya, maka inilah yang disebut dengan halawatul iman. Demikian pula kata para ulama, saat orang itu merasakan kenikmatan di saat menghadapi cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar bisa menikmati ujian itu dengan sabrun jamil, dengan kesabarannya yang terbaik dan terindah. Dia bisa merasakan nikmatnya ujian tersebut. Dia hadapi dengan kesabarannya. Dia hadapi dengan menahan hati dan lisannya serta amal perbuatannya untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, itulah halawatul iman, yang namanya rasa manis dari keimanan. Kemudian para jamaah,
Poin yang pertama yang disampaikan oleh Nabi di sini, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi siapa yang ingin merasakan manisnya keimanan, hendaknya dia mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala sesuatu. Maknanya apa di sini? Yakni mengaitkan jiwa raganya secara totalitas kepada Allah, sehingga yang dicintai dan disembahnya hanya Allah, bukan selain Allah. Demikian pula cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan dirinya tunduk secara totalitas kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada teladan, tidak ada ikutan dan panutan yang dia ikuti saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah. Ini juga bagian daripada tanda keimanan. Jadi cintanya dibangun karena Allah, fillah. Bukan karena kepentingan dunia. Nanti akan dijelaskan di asar berikutnya. Ternyata kebanyakan pertemanan yang dijalin oleh manusia di dunia ini itu disebabkan karena kepentingan duniawi. Maka orang yang akan merasakan manisnya iman adalah orang yang membangun muamalahnya, orang yang membina komunikasi dan interaksinya dengan sesama hamba Allah, ya, dengan dasar fillah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti mengandung konsekuensi al-bughdhu fillah. Kalaupun ada kebencian, ada ketidaksukaan kepada saudaranya, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, maka juga dasarnya karena Allah, bukan karena dunia. Dan ini konsekuensi cinta kita kepada Allah. Kita mencintai apa yang dicintai Allah, kita mencintai orang-orang yang dicintai Allah, dan kita pun membenci orang-orang yang dibenci karena Allah. Mencintai orang-orang yang mencintai Allah juga demikian. Mereka manusia yang sangat mungkin terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Maka kalaupun ada kebencian, bencinya karena Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling dekat dengan kita untuk bisa merasakan dan mendapatkan al-hubbu fillah, yakni cinta karena Allah, cinta didasari karena Allah, adalah orang-orang terdekat kita. Ya, pasangan hidup kita, anak-anak kita, para jamaah dirahmati Allah, orang tua kita. Bahkan cinta kepada mereka juga cinta karena dasar kasih sayang, cinta karena dasar memuliakan dan menghormati. Baik, sehingga mereka ini orang-orang yang paling layak pertama kali mendapatkan rasa cinta tersebut dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang ketiga, siapa yang ingin mendapatkan halawatul iman, hendaknya dia membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Barakallahu fikum. Kekufuran, para jamaah, mengantarkan seseorang kepada api neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seperti itu. Ya, beliau mengumpamakan sebagaimana orang yang benci untuk kembali dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi orang yang mengetahui hakikat kekufuran, maka dia akan paham kekufuran ini mengantarkan dirinya kepada jurang api neraka.
Maka dia tidak akan mungkin mau kembali kepadanya setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya ya dari kekufuran tersebut. Di sini juga mengandung makna hendaknya orang itu istiqamah memperjuangkan Islam dan imannya untuk bisa dia membawanya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, janganlah engkau mati melainkan dalam kondisi berpasrah diri kepada Allah. Dalam keadaan muslim yang tunduk patuh pasrah kepada semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, masing-masing kita hendaknya mengambil pelajaran dari apa yang menimpa sebagian manusia. Ada orang itu hidupnya para jamaah dari semenjak awal kehidupan dia muslim. Ternyata di pertengahan jalan dia kafir, murtad dari Islam dan mati di atas kekufuran. Waliyadzubillah. Ada orang yang tadinya kafir, kemudian dia masuk ke dalam dinul Islam, namun sayang dia tidak bisa istiqomah mempertahankan iman dan Islamnya. Akhirnya dia kemudian murtad dari Islam, murtad lagi, dan mati di atas kekufurannya ini. Ada orang, sebagian orang yang perjalanannya seperti itu, namun dia bisa kembali masuk ke dalam dinul Islam. Jadi awalnya kafir, masuk Islam, murtad lagi, kemudian masuk Islam lagi, dan dia mati di atas keislamannya. Baik, para jamaah. Ada juga yang di awal kehidupannya muslim, bagus muslim. Ternyata sebelum wafatnya, beberapa saat menjelang dia wafat, dia murtad dari dinul Islam. Na'udzubillah. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Wa yasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Orang yang catatan amal kebaikannya, catatan perjalanan kehidupannya putih semuanya. Ternyata ya setelah jarak antara dirinya ke surga tinggal sehasta saja, didahului oleh kitabnya, oleh takdirnya. Kemudian dia melakukan amalan-amalan ahli neraka dan dia mati di atas itu. Kemudian akhirnya Allah masukkan dia ke dalam neraka. Nah, ini perjalanan hidup manusia yang beraneka ragam seperti itu seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Tidak ada jaminan pada diri kita mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Tidak ada jaminan. Buktinya di masa orang-orang yang mulia saja ada yang modelnya seperti itu. Ada yang murtad. Nabi belum lama wafat, ya, kemudian Abu Bakar menjadi khalifah. Beliau diuji dengan banyaknya orang yang murtad. Dengan banyaknya orang yang murtad. Padahal ini masih di masa-masa keemasan kaum muslimin. Masih di masa para sahabat yang mulia. Sahabat-sahabat yang mulia saat itu masih ada. Nah, kalau di masa itu saja bisa orang kemudian berpaling dari Islam, murtad dari Islam. Bagaimana di masa ini? Bukan masa sahabat, bukan masa tabi'in, bukan masa generasi terbaik dari umat ini. Maka sangat-sangat mungkin. Ya, sehingga para jamaah rahmati Allah, seorang mukmin dia mesti merasa takut kepada Allah tentang nasib akhir daripada kehidupannya. Disitulah ya seorang mukmin dia akan berupaya untuk terus istiqamah di dalam menuntut ilmu syar'i. Karena hanya ini yang akan mengantarkan kita kepada keistiqomahan. Dia istiqamah ya untuk selalu beramal saleh, bergaul dengan orang-orang saleh. Karena lingkungan pergaulan juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Para jamaah yang dirahmati Allah. Dan juga dia tidak lupa untuk selalu berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman dan Islamnya. Banyak doa yang diajarkan. Ya, di antaranya Nabi mengajari kita doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam.
Kita berlindung dari dosa kesyirikan. Karena syirik menjadikan kita murtad dari Islam. Ini doa harus selalu dibaca ini. Atau doanya Nabi Ibrahim. Allahumma junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku, anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Ya Nabi Ibrahim Pak, doanya begitu. Nabi itu. Beliau mengkhawatirkan dirinya, ya, mengkhawatirkan anak keturunannya. Padahal seorang nabi, beliau juga bapaknya para nabi. Nabi-nabi dan rasul setelah beliau itu dari sulbinya beliau, dari keturunannya beliau. Beliau punya gelar Abul Anbiya. Ternyata beliau mengkhawatirkan dirinya, anak keturunannya dari peribadatan kepada berhala. Karena di masa beliau orang-orang pada menyembah berhala yang merupakan jelmaan dari bintang-bintang yang kemudian dijelmakan dengan jelmaan tertentu, kemudian dibuatkan rupakanya. Ma'ruf ini dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau paham ini lingkungan mengerikan. Kalau kemudian bukan karena taufik dan inayah dari Allah, berat orang untuk mempertahankan iman dan Islam. Sekelas Nabi Ibrahim mengkhawatirkan dirinya sendiri, mengkhawatirkan anak keturunannya dari beribadah kepada berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Maka lebih-lebih kita para jamaah, ini doa-doa seperti ini jangan dilewatkan. Apalagi doa yang semisal, doa yang sering dibaca oleh Nabi di dalam sujudnya. Doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ini doa sering dibaca oleh Nabi. Menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh-sungguh untuk menjaga agamanya. Dan ini sejatinya memberikan keteladanan kepada umatnya. Kalau Nabi saja seperti itu, seharusnya umatnya lebih maksimal lagi. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ini doa ini juga jangan dilewatkan. Atau doa Rabbana la tuzigh qulubana. Lanjutkan. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi doa-doa supaya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nikmat iman dan Islam yang ada pada diri kita. Kemudian doa minta husnul khatimah, ini juga termasuk. Karena orang yang husnul khatimah itu sejatinya gambaran orang yang istiqamah, ya di atas iman dan Islam. Baik, selanjutnya Mu'allif alaihi rahmatullah di dalil yang kelima atau di dalil terakhir di dalam bab ini, beliau menukilkan asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya beliau berkata, barang siapa mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah, membela seseorang karena Allah, maka sesungguhnya cinta dan pertolongan Allah hanya dapat diperoleh dengan hal tersebut. Mencintai seseorang karena Allah, membencinya juga karena Allah. Kemudian jika dia menolong, membela saudaranya juga karena Allah. Maka jika tiga amal mulia ini ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan cinta dan pertolongan dari Allah. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu serupa, setipe, sekadar, semisal dengan amal perbuatan. Jazaan wifaqan. Ya, balasan itu setimpal dengan amal perbuatan.
Kalau kita tulus mencintai seseorang karena Allah, kita dicintai Allah. Kemudian kalaupun ada kebencian kepada seseorang, bencinya kita karena Allah, maka Allah akan membalas dengan cinta. Artinya benci kita pada tempatnya, benci kita pada jalur yang benar. Dan para jamaah, membela, menolong orang juga harus karena Allah. Maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengingatkan kita semua, dan seorang hamba tidak akan merasakan kenikmatan iman sekalipun sholatnya, puasanya banyak, sehingga dia berbuat demikian. Orang yang puasanya banyak, sholatnya banyak, dia tidak akan bisa merasakan halawat al-iman kecuali dengan mempraktekkan apa yang tadi kita sebutkan di awal. Mencintai seseorang karena Allah, membencinya juga karena Allah, membela, menolong orang karena Allah. Baik para jamaah, jadi yang namanya hablum minallah dengan hablum minan nas ini saling terikat, saling terkait. Satu cacat biasanya menjadikan yang lain cacat. Dan nilai hakikat ketakwaan ketika dua perkara ini digabungkan. Begitu penjelasan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Takwa itu bukan semata menjalin hubungan yang baik kepada Allah. Ini di sini buktinya. Ibnu Abbas juga menyampaikan seperti itu. Puasa, sholat yang dilakukan dengan jumlah yang sangat banyak oleh seseorang tidak akan bisa kemudian menghasilkan manisnya iman kalau dia tidak memiliki hubungan, komunikasi, interaksi, muamalah yang baik dengan sesama hamba Allah, mendasari muamalahnya fillah wa billah walillah, karena Allah, untuk Allah, dan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini saling terkait. Baik ikhwan, kita misalkan bagus ibadah kita kepada Allah, tapi antum tidak akur dengan tetangga, nikmat nggak? Nikmat nggak ikhwan? Nggak nikmat itu. Punya banyak musuh, gitu ya. Pokoknya berangkat kemana saja punya musuh. Oh ini musuh saya, malah saya ke sana ada si fulan. Nikmat nggak hidup kayak gitu? Nggak nikmat. Walaupun antum rajin sholat, antum rajin ngaji, gitu ya. Kalau kemudian bermasalah sama manusia, padahal seharusnya kita tidak bermasalah dengan dia, maka ada sesuatu yang kurang pada diri kita. Lihat ya, adab, akhlak itu banyak sekali terkait dengan hubungan kita, interaksi kita dengan manusia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Banyak juga siksaan api neraka juga disebabkan karena rusaknya hubungan kita dengan manusia, gitu ya. Terutama dosa-dosa kezaliman, dosa-dosa kezaliman. Ini hati-hati zalimin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita punya masalah dengan Allah. Allah Al-Ghafur, Allah Al-Ghaffar, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Afu, Allah Subhanahu wa ta'ala At-Tawwab, Maha menerima taubat, Maha pemaaf, Maha pengampun, Maha memberikan ampunan. Jadi kalau dengan sesama manusia, ya, ini tidak bisa selesai kecuali diselesaikan di dunia. Diselesaikan di dunia. Maka hati-hati dari dosa kezaliman. Ustaz, rasa-rasanya saya enggak jauh dari yang namanya zalim ke orang. Barakallahu fikum. Antum buang sampah sembarangan zalim enggak? Naik mobil, mobilnya mewah gitu ya. Mobil mahal. Buka spionnya, dia ngelemparin plastik sampah dari mobilnya. Mobilnya mahal, orangnya murahan gitu ya. Ustaz kan nanti juga ke ini angin, nanti dia kemana? Iya, tapi Anda nyampah. Anda nyampah. Itu zalim. Zalim ke manusia, zalim ke binatang, zalim ke alam semesta, zalim ke lingkungan.
Ini hal-hal yang kecil para jamaah. Saat saya nggak punya karyawan, kayaknya rasa-rasanya jauh menzolimi orang. Loh, di rumah kan ada istri, ada anak. Berapa anggota antum? Gitu. Bisa nggak seorang suami zalim ke istri? Sangat bisa. Banyak suami zalim ke istri. Suami zalim ke anak-anak. Ya, bapak zalim ke anak-anak. Orang tua zalim ke anak, anak zalim ke orang tua. Bisa. Walaupun kita jarang bergaul dengan orang, tidak punya banyak teman para jamaah, ini orang-orang di rumah. Bisa berpeluang kemudian kita menzalimi mereka. Bahkan ada zalim seseorang terhadap dirinya sendiri. Zalim seseorang terhadap dirinya sendiri. Wa inna li jasadika alaika haqqa. Jasad kita ini juga nggak boleh dizalimi. Dia punya hak untuk diistirahatkan. Dia punya hak untuk dipenuhi kebutuhannya. Jadi zalim ini bisa menimpa siapapun. Guru bisa zalim ke muridnya, murid bisa zalim ke gurunya. Manusia bisa menzalimi dirinya sendiri. Anak bisa zalim ke orang tua bisa zalim ke anak. Jadi bukan kaitannya hanya dengan interaksi yang dengan banyak manusia, enggak. Kita hidup sebatang kara saja bisa berbuat zalim. Minimalnya zalim kepada diri sendiri. Maka coba lihat diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing. Kita ini sebagai apa? Karena semakin besar pangkat jabatan antum, tanggung jawab antum, maka semakin besar pula peluang kezaliman itu terjadi. Ustaz, kalau gitu nggak usah jadi apa-apa. Enggak. Silahkan berlomba dalam kebaikan. Namun waspada. Ya, karena pangkat jabatan, kedudukan itu sering jadi fitnah. Kalau antum owner perusahaan, membawahi 100 karyawan, jangan sampai dizolimi itu karyawan. Apalagi antum jadi wali kota misalnya. Membawahi warga Balikpapan. Berapa orang Pak warga Balikpapan? Berapa? 800.000 ya? Mungkin sekitar itu. 800.000. Ini tanggung jawab antum. Kalau antum jadi wali kota, misalkan 2024 antum naik. Ada yang nyalonin? Antum harus mikirkan nih 800.000 orang ini. Jika ada yang kelaparan karena kelalaian antum dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apalagi antum mau nyapres, gitu. Ada yang nyapres di sini? Sudah ditutup, nggak ada lagi pendaftaran. 250 juta jiwa manusia tanggung jawab antum. Ya. Kalau antum jadi pemimpin yang adil, amanah, bertanggung jawab, masya Allah, pahala antum seabrek. Makanya orang dapat naungan di hari kiamat, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama kali disebut siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang adil. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin yang seperti itu terlalu jauh, ya setidak-tidaknya kita bisa adil bijaksana kepada siapa saja yang ada di rumah kita, pasangan, ya istri kita, anak-anak kita, jangan sampai zalim. Islam itu agama yang paling memperhatikan yang namanya kezaliman. Coba antum kumpulkan dari dalil Quran, dari dalil sunnah, bagaimana kita tidak menzalimi orang lain. Gitu ya. Bahkan saat kita sedang beribadah kepada Allah saja, jangan sampai zalim kepada orang lain, kan begitu ya? Lihat antum kalau belajar fikih salat, persiapan salat itu apa saja? Di antara persiapan sholat adalah perkara-perkara yang ya, itu kalau kita abaikan bisa menzalimi orang lain. Habis makan bawang, jangan masuk masjid. Kenapa ikhwan? Zalimi orang. Menzalimi orang. Amin. Ya. Ini semerbak kemana-mana. Kalau yang di kanan kiri antum merasa tidak nyaman karena aroma mulut, karena bau badan,
Zalim tidak? Zalim. Dia jadi terganggu, nggak bisa khusyuk. Pernah nggak ngalamin begitu? Antum sholat, di samping antum bau badannya. Apa yang terjadi, ikhwan? Terganggu suasana syahdunya sholat kita. Ayo imam, cepat selesai imam. Ayo, cepat selesai. Udah tahan ini, gitu. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi zalim kita. Nah, ini hati-hati. Makanya ketat sekali ini. Ajaran Islam ini, bagaimana kita tidak menzolimi siapapun. Dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan saat kita beribadah. Masuk ke masjid. Jangan sampai menzolimi siapapun. Jangan merusak kehusuan orang. Banyak hal-hal yang merusak kehusuan orang. Antum bawa kaos yang dibagi-bagi caleg gitu ya. Ada gambarnya di belakang, dipakai sholat. Gitu ya. Coblos nomor 2. Gitu ya. Gede ininya, gambarnya. Ini kan mengganggu nggak ikhwan? Mengganggu. Ini orang di shop belakang, kalau saya nomor 1, gitu ya. Begitu, mengganggu. Antum punya sarung yang mahal itu, harganya jutaan rupiah. Ayo capnya kemudian disimpan di belakang. Biar orang baca sarung saya sarung mahal. Ganggu nggak ikhwan? Ganggu. Ya. Orang kalau pakai sarung capnya disimpan di mana? Ikhwan, coba yang pakai sarung, mana yang pakai sarung? Ada kan yang sarung yang dianyam itu, harganya jutaan rupiah. Masya Allah, capnya antum simpen di belakang. Orang sholat di belakang, kan ke tempat sujud. Kira-kira kelihatan nggak? Kelihatan. Ini sarung yang jutaan rupiah. Lihat sampingnya, itu yang 300.000 paling. Yang di sampingnya, itu lokal itu, paling 100.000 juga enggak. Jadi hanya ngelihatin sarung orang. Nah ini apapun itu yang bisa merusak kehusuan sholatnya orang lain, jangan dilakukan. Nah itu para jamaah. Jadi kalau antum pakai sarung ya usahakan capnya jangan disimpan di belakang ya. Disimpan di atas kah biar kegulung. Kan intinya nutup auratnya, bukan sedang memamerkan capnya. Nah ini, apapun itu yang bisa merusak kehusuan orang, bisa berpotensi menzalimi orang, hatta dalam urusan ibadah. Ini sangat diperhatikan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Sedikit lagi, beliau sampaikan di sini. Ini poin pelajaran bagi kita. Waqad sarat amat mu'akhatun nas ala amri dunya. Persahabatan di antara manusia pada umumnya didasarkan atas kepentingan dunia. Ini perhatikan. Ini beliau menyampaikan, Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia, beliau menyampaikan di masanya. Di masanya para jamaah. Ya mungkin ketika itu dunia tidak secanggih saat ini. Komunikasi muamalah saat itu tidak semudah saat ini. Fitnah dunia mungkin juga tidak sebesar seperti fitnah dunia yang kita hadapi saat ini. Namun beliau mewanti-wanti, waqad sarat amat mu'akhatin nas ala amri dunya. Beliau sampaikan bahwa persahabatan di antara manusia pada umumnya didasarkan atas kepentingan dunia. Habis manis sepah dibuang. Anda menguntungkan saya, Anda tetap bersama saya. Ketika Anda tidak menguntungkan saya, ya mohon maaf kita tidak lagi bersama. Begitu. Jadi motivasi dasarnya adalah dunia. Mungkin teman-teman semua di sini pasti ada yang pernah merasakan bagaimana muamalah gara-gara urusan dunia, ya gara-gara motivasinya dunia, kemudian kita tidak bisa lagi bersahabat dengan seseorang. Dunia ini mengerikan para jamaah. Dan beliau sampaikan rata-rata pertemanan, persahabatan, ya, komunitas yang dibangun itu ya pondasi dasarnya adalah urusan dunia, kepentingan dunia. Maka kata beliau hal itu sedikit pun tidak berguna bagi mereka. Karena berarti bertentangan dengan tadi, ya bagaimana kita mencintai, membenci seseorang karena Allah, bukan karena kepentingan
kepentingan dunia. Ya. Hati-hati dengan kebiasaan pinjam dong 100. Gitu. Nah ini sering ini. Akhirnya kemudian dilalaikan, dikit-dikit minjam, dikit-dikit minjam. Akhirnya rusak pertemanan, rusak persahabatan. Dan kalau sudah seperti itu, nas'alullah as-salama, tentu akan mengurangi kadar kebahagiaan kita. Selanjutnya berat bagi kita untuk bisa merasakan halawat iman. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pelajaran kita. Dan terakhir di sini athar dari Abdullah bin Abbas ini menjelaskan bahwa beliau memandang cinta itu termasuk salah satu jenis ibadah sehingga tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Jika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka jenis cinta yang ibadah ini berarti menjerumuskan dirinya ke dalam kesyirikan. Ya, sehingga para jamaah tidak ada yang kita cintai dengan cinta ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian berkonsekuensi kita mencintai sesama muslim karena Allah. Kalaupun ada sesuatu yang tidak disukai, kita tidak menyukainya juga karena Allah, bukan karena kepentingan dan urusan dunia. Allahu a'lam bissawab. Berikutnya para jamaah, nanti kita akan masuk di pembahasan bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita lanjutkan penjelasan bab ini di pertemuan berikutnya insyaallah taala biidznillah. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.